Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam bohong-bohongan, jangan Islam karena pilkada, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Caranya kita lagi di masjid ini, bos. Ada enggak setan? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk-sibuk. Setan itu HPmu. Ini ibu-ibu ini, orang sudah ceramah, sudah 55 umurnya masih siaran langsung juga. Toa-toa kajili-jili. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Bu, di Sulawesi ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Usianya 55 tahun. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Oh, ternyata diambil HP-nya. Ini sound system kaca. Sama gua ganggu-ganggu, sudah bagus itu, bos. Diambil HP-nya, selfie. Update status di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Kok kira saya background? Selesai ceramah ini, Bu, nge-face betul sama saya. Selesai ceramah dia kejar saya. Ustaz, selfie. Ini paling saya tidak senang. Orang capek, keringatan, kusur selfie. Selfie. Sudah selfie lah, sudah bilang, boleh cium, Ustaz? Apa kamu cium saya? Haram. Nggak nafsu, Ustaz. Cari barakah. Haram. Kok masih muda? Simpan dulu HP-nya, Pak. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Oi, cowok. Oi, jomblo fisabilillah. Simpan dulu HP-mu. Ada juga setan itu jalan pergi pengajian sama cowoknya. Katanya pacaran syar'i. Pret. Ada pacaran syar'i, cilaka. Simpan HP dulu. Kita dengar ceramah ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Ayo kita dengar solawat, kita getarkan ini depan masjid. Siap bersolawat? Tapi saya mau dengar mana lebih kencang suara perempuan orang Ketapang dengan laki-lakinya orang Ketapang. Siap? Nah, you diam-diam dulu ya, diam-diam. Kita dengar dulu ini ibu-ibu. Ibu-ibu jangan mau kalah suara sama laki-laki. Ayo, Bu. Bapak diam, kita dengar ini ibu-ibu. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan kencang, Pak. Inilah yang disebut syahdu. Suara gini yang kasih nafsu laki-laki.
Makanya cewek, kalau kau ditelepon laki-laki jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana orang tak nafsu sama kau? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain? Lagi baring-baring. Caleda. Coba kalau kau ditelepon yang tegas dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi baring-baring. 2 hari ndak ditelepon lagi kau. Beleng-beleng. Ibu diam. Kita dengar ini. Ayo Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Yuk. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah, terima kasih. Ini kencang suaranya karena di tengah-tengahnya ada polisi. Makanya jangan kau musuh itu polisi. Saya pergi ceramah macet jalan, tidak bisa goyang mobilku. Mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa, kanan tidak bisa. Terpaksa baca surah Yasin. Sudah hatam 3 kali tidak goyang. Begitu saya panggil polisi lalu lintas, selesai masalah saya. Makanya jangan kau musuh itu polisi. Kau kira enak ini ketapang kalau tidak ada polisi? Rumahmu dirampok, anakmu dibunuh, istrimu diperkosa, hartamu dijara, kau datang ke polsek. Kelompok polisi, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf Pak, barusan saja Polres bubar. Jangan kau musuh polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, itu bukan polisi Indonesia, itu polisi film India. Mr. Pijay. Kalau polisi Indonesia baik-baik, Wakapolres ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Saya aman ceramah malam ini, ada polisi yang ngawasi saya. Semua diam, kita dengar ini di atas. Gayanya semua di panggung. Dia bisa ndak selawat deh. Yuk. Salat. Lobet. Gayanya di atas panggung, pret. Ayo bareng-bareng, Salatullah, ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin. Masya Allah. Bisa enggak bapak-bapak bedakan tadi mana suara perempuan, mana suara laki-laki? Bisa. Itu karena Allah kasih kamu telinga. Tidak perlu kursus. Pernah kamu kursus membedakan bunyi? Tidak pernah. Alhamdulillah Allah kasih kau telinga. Bisa bedakan mana kentut, mana bunyi handphone. Dan bagusnya lagi nih telinga, tempatnya bagus dua-duanya, kiri kanan. Coba pernah bayangkan seandainya daun telinga di bawah pantat satu. Halo, ya. Di mana? Di rumah. Repot toh. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa saya bisa ceramah di sini? Kenapa? Karena Allah kasih saya gigi yang bagus. Coba bayangkan seandainya gigi saya tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mulutku. Tidak bisa lagi saya ceramah kalau keluar gigi. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa semua tidak kemana-mana? Perhatiannya semua ke panggung. Kenapa? Karena Allah kasih kita mata. Coba kalau tidak ada mata, pasti ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke situ, ada yang membelakang. Maka Allah kasih kita mata. Hebatnya lagi ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, tak tukar-tukar istrimu bos. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Wah ternyata istri Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah.
Itu sebabnya setiap orang ceramah disuruh alhamdulillah. Jelas? Jelas. Malam ini kita tabligh akbar memperingati tahun baru Islam. Hijriah. Kita cerita sedikit tahun baru. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, di Makkah Madinah 4 Tuhannya, bos. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Tiba-tiba Nabi datang mengatakan Kul huwallahu ahad. Satu Tuhan. Bingung orang Arab waktu itu. Saya bilang, apa ini Muhammad? Kita saja 4 Tuhan kita, setengah mati kita cari uang. Kau bilang satu, tambah bingung kita ini. Dan waktu itu orang-orang kafir Quraisy membuat Tuhannya berdasarkan status ekonomi. Yang paling kaya, Tuhannya dibikin dari emas. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada matanya. Lalu disembah. Yang agak kaya di bawah sedikit, dia bikin dari tembaga, besi, nikel, dan sebagainya. Yang miskin, dia bikin dari kayu. Yang paling miskin, dia bikin dari tepung terigu. Nah oles-oles, nah bikin kepalanya, nah bikin kakinya, nah bikin tangannya. Sudah sembah. Ya Allah, terima kasih atas segala rezekimu Tuhan. Selesai dia sembah, lapar. Dia lihat Tuhannya. Orang miskin toh. Tuhan, sudah saya sembah kau. Sekarang saling pengertian dong. Saya lapar ini Tuhan. Wah, diambil tangannya Tuhannya, ditutup tangannya. Tuhan mohon maaf, dia makan tangannya Tuhannya. Belum juga kenyang, dia makan perutnya Tuhannya. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia, sampai detik ini belum ada kita dengar dia makan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah yang dihadapi Nabi pada saat itu, Tuhannya dia makan. Nah, kalau aplikasinya sekarang, kalau kalian hijrah, tinggalkan mitos, tinggalkan pendapat, tinggalkan keyakinan yang mengatakan bulan Muharram panas. Yang mengatakan Muharram jangan kau buka toko, Muharram jangan bermulai niaga, Muharram bulan panas, jangan kau kasih nikah anakmu, Muharram itu bulan sial. Kalau kau hijrah malam ini, tinggalkan keyakinan itu, karena itu adalah budaya kesyirikan. Besok tanggal berapa? 10 Muharram. Biasanya 10 Muharram kita Indonesia rame-rame pergi beli panci, pergi beli gayun. Saya tanya, apa? Supaya kita timba rezeki Allah. Kenapa beli panci? Supaya kita tambah banyak, kita punya rezeki. Tidak boleh biar begitu, tidak boleh keyakinan begitu. Biar kau beli panci seperti drum, tapi kau malas, tidak datang rezekimu, cilaka. Nah, hilangkan itu. Nah, biasa kita ini orang-orang Bugis ada lagi keyakinan, biar begitu. Malah dia bilang ada orang kembar sama buaya. Buaya darat kapan? Ada Bugis di sini? Coba angkat tangan orang-orang Bugis. Wih, banyak memang, luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana ceramah ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Pulau Kijang, Sumatera, ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Biduk-Biduk, Kalimantan Timur, ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah, Sarawak, bahkan di Keke, Kinabalu. Saya khotbah Jumat, dia bilang ceramah pakai bahasa Bugis, Ustaz. Capek kita diceramai orang Melayu. Begitu saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ini orang Bugis ini. Yo Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, itu pelajaran pertama. Kalau Bapak hijrah, tinggalkan keyakinan-keyakinan syirik. Ada lagi itu keyakinan, dia bilang, Ustaz, selama saya pegang ini cincin, ini bisnis saya sukses. Syirik. Kalau kau syirik, biar hitam jidatmu gara-gara sholat, tidak sampai itu sholatmu. Aku bilang, Fred, ini khusus saya, bos. Ya. Ada lagi yang keyakinan. Ada bapak-bapak, Ustaz, doakan saya supaya saya tidak pernah kehilangan uang. Sini kok, saya kasih kau doa. Baca Al-Fatihah 3 kali, baca ayat kursi 3 kali. Sudah itu saya kasih uang 100.000. Nih, simpan di dompetmu. Selama kau tidak belanja ini uang, selama itu kau ada uangmu. Kalau ilmu begini boleh, kalau tidak belanja itu uang ada terus duitmu. Iya toh? Sudah, hijrah tinggalkan itu. Yang kedua, kita penggal-penggal ini kisah karena waktu terbatas.
Rapatlah ini kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, di sampingnya Abu Lahab, ditemani juga Abu Sofyan, di belakangnya Abu Gosok. Bukan Abu Janda. Abu Janda. Abu Janda. Dewi lagi di Abu Sofyan. Saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin hari makin menjadi-jadi. Kita apa ini Muhammad? Usul, bagaimana kalau kita sogok duit banyak-banyak? Kata pimpinan rapat, mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih uang biru matanya. Ada pejabat begitu? Ada. Anggota DPR yang terpilih gara-gara disogok. Ini anggota DPR yang terpilih gara-gara sogok. Selama dia pegang jabatannya sebagai anggota DPR, selama itu dia makan uang haram. Ada begitu di sini? Ada. Kau sendirian salah, kenapa kau mau disogok dong? Kau larang anggota DPR menyogok, tapi kau terima, pret. Jadi kalau mau bagus, jangan terima sogok. Biar dia mau sogok kau 1 juta. Kalau kau tidak mau terima, tidak ada gunanya. Kalau kau disogok, ambil batu. Apa kau hina saya? Lari itu. Tapi ini dia tulis depan rumahnya, menerima serangan fajar. Jangan ketawa, saya serius ini. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Jadi masuklah surga ini penghafal Quran. Begitu di dalam surga dia lihat, kenapa banyak anggota DPR di surga ini? Di negara aku banyak ditangkap OTT korupsi. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak ini anggota dewan? Dan saya tahu itu dia korupsi dulu. Kenapa bisa dalam surga? Dia bilang malaikat, nggak usah kau ribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang ke tempat asalnya. Nah, kata lagi yang lain, Pak Ketua sidang, nah gimana? Sogok dia perempuan, cari perempuan paling cantik di Makkah ini kita bawakan Muhammad. Apa kata ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hilang akal sehatnya. Kalau begitu, kita kasih dia jabatan. Muhammad bukan pejabat Indonesia. Tadinya haram fatwanya, tadinya tidak boleh, begitu dikasih jabatan. Dia lupa fatwanya, pret. Kalau begitu diapain? Pak Ketua, anak muda usul. Nggak usah banyak bicara Pak Ketua, bunuh saja. Tapi Muhammad kan ada keluarganya Bani Hasyim. Kalau dia dibunuh, marah Bani Hasyim. Begini Pak Ketua, kita borongi, keroyok, dan satu lawan dan kawan-kawan. Setuju? Setuju. Kapan? Sebentar malam. Ini rapat tidak boleh bocor, rahasia negara. Siapa yang bocorkan kita pancung kepalanya. Setuju? Setuju. Pulang peserta rapat. Ada satu peserta rapat makan siang dicerita sama istrinya. Bu, apa Pak? Rahasia. Oh, jangan ngomong-ngomong ya. Iya Pak, apa sih? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Jangan ngomong-ngomong, siapa? Rahasia terjaga. Ini sudah makan, dia pergi bertetangga. Dia panggil temannya sesama perempuan. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau saya kasih tahu. Aman Bu, aman. Tidak akan. Sudah diberitahu, dia pergi lagi. Jangan ngomong-ngomong. Ya tadinya ngomong, jangan ngomong-ngomong. Akhirnya satu Makkah tahu. Inilah perempuan, dari dulu nggak bisa ditahu kasih rahasia. Makanya kalau bapak-bapak punya rahasia, jangan kasih tahu perempuan. Handphonemu kasih password. Diperiksa terus. Kalau saya HP ku, saya tidak kasih password, tapi saya ganti namanya. Ada dulu teman SD saya, dia suka betul saya waktu kecil. Sekarang masih sering telepon cewek. Saya jaga perasaan istri saya, ndak mau kalau dia tersinggung. Saya mau blok ini cewek, ndak enak. Nanti dibilangi kita sombong. Kita mau terima, ada istri jaga perasaannya.
Terpaksa saya tulis namanya di situ, penjual batu bata. Kalau bunyi telepon dia bilang istriku, Ustaz penjual batu bata. Dia akan kongkat tagihan. Kalau biasa polisi, siapa menelpon tahu selingkuh jadi tulis apa? Komandan 1. Nah ya.